Oke, kita masuk ke Liverpool dulu. Liverpool 2-0 lawan Watford. Gue udah berkali-kali bilang Liverpool ini akhir-akhir ini tidak terlalu bagus, but they still win the game. Ini yang mereka butuhkan sekarang. Dan kemarin lawan Watford itu calon degradasi. Oke, jangan lupa itu. Kemarin pun bermain jelek. Asli di babak pertama itu harusnya Watford bisa menyamakan. Di babak kedua mereka nggak dapat kreativitas juga. They cannot kill the game. Gol kedua itu lahir dari penalti di menit-menit akhir. Kalau dibilang layak menang, iya. Cuman apakah iya Liverpool harus mengandalkan permainan jelek terus agar bisa menang? Apakah mereka mengandalkan skill yang namanya kemarin TAA nggak ada, tapi Joe Gomez bermain cukup bagus, crossing yang bagus. Golnya Jota itu kan dari crossingan Joe Gomez, dan Jota menunjukkan bahwa he's real striker ya. Gue kasih nama Firmino aja karena Jota kadang nggak terlalu main bagus, tapi dia sering kali cetak gol. Salah nggak kelihatan sama sekali. Mane dicadangkan. Nah, pelapis ini kan selalu bilang Liverpool ini pelapisnya jelek. Curtis Jones kemarin diberi kesempatan, gone seperti biasa, bapuk. Akhirnya Fabinho masuk. At least kalau ada Fabinho, belakang itu lebih stabil lah. Tapi sekali lagi namanya Watford harusnya nggak dikasih peluang ini lah sama Liverpool, dan mereka dapat beberapa peluang, beberapa kali mereka berbahaya keluar. Ini menjadi catatan gue rasa untuk Klopp. Makanya Klopp itu sedang banget waktu gol terjadi. Walaupun mereka melakukan total 20 shots, tapi big chance-nya itu cuma 2. Oke. Ya, 2 itu juga terjadi gol. I mean, ini bukan Liverpool yang kita kenal, dan ya gue nggak tahu apakah Liverpool bisa mempertahankan ugly win ini terus. Nah, mereka sempat 2,5 jam di rank 1, akhirnya disalib sama Kevin De Bruyne dan Gundogan, yaitu Burnley yang ketemu Burnley yang giant killer, mempersulit klub-klub besar. Tapi kalau ketemu City ya selesai juga. City menang dengan solid win di menit-menit akhir. Gapsus masih hampir cetak gol, shooting kena tiang. Mahrez kembali nggak dimainkan, masuk untuk Kevin De Bruyne. Tapi City tidak berubah, ketemu siapapun permainannya tetap seperti itu, tetap dipertahankan. Mereka create banyak peluang, tapi ya kembali lagi it's just Burnley. Burnley ini sangat tidak konsisten. Gue lihat mereka berapa kali main bagus semenjak Weghorst datang, tapi juga berapa kali bapuknya minta ampun. But it is what it is. City kembali mengambil alih, selisih 1 poin. Yang seru, kalau gue bilang seru itu cuma 10 April, di mana Liverpool akan bertemu dengan City. Liverpool has to win. Kalau Liverpool nggak menang, feeling gue sih diambil alih sama City kembali. Dan gue bilang itu bukan rahasia umum, bukan gue anti Liverpool, enggak. Gue hanya melihat pada saat tidak berjalan, Liverpool tidak punya bench yang kuat. Itulah alasan kenapa gue bilang City yang jadi juara. Bukan karena Liverpool jelek, enggak. Tapi create chances is different dengan finishing chances. Lu boleh main bagus, bangun serangan, create chances, tapi kalau lu nggak punya finisher, ya selesai juga. Ya kita lihatlah contoh paling bagus timnas Italia lah, seperti itu. But anyway, jadi di papan atas 1-2 tidak berubah. Kita masuk ke Chelsea. Chelsea bermain di kandang sendiri. Gue dibully sama ya namanya netizen haters biasa. Ya coach selalu bilang kalau main 4-3-3 lebih bagus. Bahkan dia bilang ya gue selalu nonton Just Talk ya. Kalau lu nonton Just Talk, either otak lu nggak nyambung, atau lu nggak ngerti yang gue maksud, atau lu pengen menang aja, pengen menyalahkan gue karena dia bilang 3-4-3 lebih cocok. Gini nih, oke? Kalau lu main 4-3-3 atau 4-2-3-1, lu punya Jorginho, Kovacic, tapi lu mainkan Loftus-Cheek, oke? Yang gue maksud dengan 4-2-3-1, kenapa? Itu udah lama gue bilang kan, karena lu punya Lukaku. Lukaku ini harus supply. Kalau Ziyech sama Werner atau sama Havertz
di sayap lebih dapat banyak space, itu bisa lakukan supply ke Lukaku. Di belakangnya itu bisa Havertz, bisa Mount, whatever lah. Nah, dengan 2 DM. Nah, kenapa 2 DM? 2 DM ini yang membantu dua center back. Karena wing backnya itu ke atas terus. Ya, paham? Kecuali kalau namanya wingback of DM lu Loftus-Cheek. Ini gue gak habis pikir. Tuchel ini percaya banget sama pemain ini. Pemain bapuknya bapuk. Umurnya juga gak muda-muda amat. Di loan terus. Dan gak pernah berkembang dengan bener lah, kasarnya begitu. Nah, di samping itu Mason Mount sama Kante. Artinya Kante ini kan juga nyerang terus, ya. Kenapa lu tidak Werner sama Ziyech di sayap? Havertz sebagai false nine oke lah, dia agak kurang beruntung cetak gol pakai hands, terus headingnya nyaris. It can happen lah. Jadi gue nggak salahkan si Havertz tapi belakangnya bapuknya minta ampun. Bukan karena 3-4 back, karena memang bapuk lagi jelek. Mendy lagi jelek, Rudiger cetak gol yang luar biasa lagi jelek, unggul 1-0 loh. Kena comeback 4 gol. Berapa kali gol itu dari counter, oke? Kalau lu lihat golnya yang Eriksen menit 54, nah, gak ada komunikasi antara Kante dan Alonso. Kalau gue bilang sih, ini lagi off day aja. Tapi kembali lagi, gue tetap berpendapat tergantung pemain yang lu manfaatkan. Kalau lu mau mainkan Mason Mount, main 4-2-3-1. Kalau lu mau mainkan dengan Ziyech tidak dimainkan, dengan Pulisic sama Havertz, Werner sebagai striker contoh. Nah, baru lu bisa 3-4-3, oke? Jadi kembali lagi line up itu tergantung pemain yang lu mainkan. Berapa umpan sih dapat Lukaku dapatkan? Kan nyaris nggak ada. Ziyech kasih 1 umpan cukup bagus, tapi Ziyech itu kan harus bantu defense juga. Kembali lagi tergantung pemain tengahnya itu siapa. 4-3-3 kalau lu lawan Loftus-Cheek, ya lu bunuh diri kalau gue bilang. Dan gue rasa siapa namanya Tuchel tahu dan feeling gue itu sementara nggak dimainin lagi itu. But anyway, Chelsea lagi off day, it happens, nggak ada masalah. Toh tetap mereka di zona cukup aman, selisih 2 poin, sekarang 5 poin. Kalau Arsenal Senin menang, selisihnya tinggal 2 poin, bikin seru aja. Kita ke MU ketemu Leicester. Leicester itu berada di rank rank papan tengah lah, ya kan, kalau nggak salah rank 9. MU di rank 6, oke? Selisih 14 poin. Kenapa Leicester di rank 9? Karena Vardy sering cedera dan sangat sulit untuk cetak gol. Sangat sulit. Mereka bangun serangan oke lah, not bad. Tapi MU is MU. Nah, MU bukan merubah sistemnya. Ronaldo nggak ada, sakit, Cavani out. Jadi Bruno Fernandes ditaruh di tengah. Sebenarnya Bruno Fernandes ini nggak ya false nine, tapi itu lebih ke sayap kiri, ke belakang, Pogba yang ambil alih, Sancho yang masih ke depan atau Elanga. Ya, gue udah berkali-kali bilang Sancho ini value-nya cuma 20-30 juta, dan kemarin dia membuktikan bahwa dia memang layak dihargai 30 juta bukan 90 juta. Elanga is no. Elanga ini cocok main di Crystal Palace. Tapi kalau tengah lu Fred sama McTominay, ya selesai juga. Memang Fred cetak gol, tapi gol pertama itu, golnya Leicester itu salah Fred juga. Ini gue point out beberapa kesalahan. Satu, mereka dapat beberapa counter attack itu kalau mau cepet lu passing, oke? Bukan dribbling. Karena pada saat lu dribbling dengan bola, lawan lu bisa ngikutin. Ini berkali-kali dilakukan MU sehingga MU counternya nyaris nggak berhasil. Oke, satu. Kedua, kalau lu pasang Bruno di depan, dia tidak berada di sayap kiri. Kalau dia di sayap kiri, dia berapa kali kasih crossing? Siapa yang mau umpan? Nggak ada.
Sancho sama Elanga bekerja keras, tapi kualitas mereka mah gitu-gitu aja. Babak pertama harusnya Leicester unggul. 2 peluang besar, MU cuma 1. Bruno Fernandes berhadapan, syutingnya jelek, terlalu pelan. Oke. Masuk babak kedua, Iheanacho cetak gol, bahkan 1 gol dianulir. Emang pelanggaran sih, pelanggaran ringan dari Iheanacho nendang kakinya Varane, tapi ya oke, itu pelanggaran, dianulir, oke. Cuman 5 menit terakhir, ya 5-6 menit terakhir baru MU ngegas, dapat, ya nggak dapat peluang besar juga. Tapi intinya begitu banyak pemain out of form, Pogba jelek, Fred jelek. Mereka itu cuman bekerja keras, tapi nggak ada. Lu tau yang main bagus siapa untuk gue? Harry Maguire. Nomor 2, nomor 1 De Gea. De Gea benar-benar man of the match, menyelamatkan terutama headingnya Fofana itu gila. Tapi ya, kalau gue bilang MU ini levelnya Leicester, Southampton, Brighton, fansnya pada ngamuk, tapi faktanya seperti itu. Nggak usah menang kalah lah, permainan aja jeleknya minta ampun, bukan levelnya MU. Gue rasa mereka harus fight aja untuk sisa, mau masuk Conference League lah, UEL lah. Kalau main kayak gini Champions League berat, terutama dari permainan harus dirubah. Lu nggak bisa mengandelin ugly win terus, dan dari 4 match terakhir MU cuma menang sekali. Faktos. Oke, sementara itu dulu kita lihat besok itu ada Barca, ada Inter Juve. Itu gue pasti nonton ya. Thanks for watching.